Halo, bertemu kembali dengan Ibu Tri. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai keterkaitan katabolisme karbohidrat, lemak, dan juga protein. Pada video sebelumnya, Ibu sudah menjelaskan tentang katabolisme karbohidrat, mulai dari proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs sampai dengan transport elektron, kemudian hasil energi yang dihasilkan. Ada 38 ATP yang dihasilkan dari proses katabolisme karbohidrat. Nah, makanan yang kita makan itu tidak hanya karbohidrat, ya. Makanan pokok sumber energi itu ada karbohidrat, lemak, dan juga protein. Nah, bagaimana lemak dan protein itu di dalam tubuh bisa diubah menjadi energi? Nah, kita coba perhatikan untuk bagan berikut. Baik, jika diperhatikan bagan berikut, ini ada bukan alirannya, bagan katabolisme karbohidrat, ini yang kemarin kita bahas, kemudian ada lemak dan juga ada protein. Nah, coba diperhatikan antara protein, karbohidrat, dan lemak. Protein karbohidrat itu setiap 1 gram protein dan 1 gram karbohidrat ini menghasilkan energi yang hampir sama, ya, 4 kalori. Kemudian untuk lemak, setiap 1 gram lemak itu menghasilkan 9,3 kalori. Lemak itu menghasilkan energi paling banyak di antara ketiganya. Kemudian kalau kita lihat kembali yang kemarin, karbohidrat ini kan 1 molekul glukosa diubah dalam proses glikolisis, pembentukan asetil-CoA, siklus Krebs sampai transport elektron menghasilkan 38 ATP. Kemudian coba perhatikan bagaimana protein dan lemak itu bisa masuk ke dalam bukan masuk, ya, bisa menghasilkan energi. Sebenarnya prosesnya itu hampir sama dengan katabolisme karbohidrat. Hanya memang pada protein di sini, kalau protein kan diubah ke bentuk yang paling sederhana, yaitu berupa asam amino. Nah, asam amino ini nanti akan mengalami deaminasi, ya, melepas gugus aminnya. Nah, kemudian ini nanti kan karena gugus amin itu bersifat toksik atau beracun bagi tubuh, maka nanti akan dikeluarkan dalam bentuk urin, ya. Urea, dalam bentuk urea melalui urin maksudnya. Kemudian asam amino yang sudah kehilangan gugus amin tadi berupa asam keto, ya. Asam keto ini nanti bisa masuk ke proses itu langsung ini. Jadi dia langsung ke membentuk asam pirufat, ya. Kemudian nanti dari asam pirufat itu dia akan membentuk asetil-CoA, kemudian siklus Krebs langsung transport elektron. Jadi tanpa glikolisis. Seperti itu karena sudah menjadi asam keto. Kemudian nanti hasil akhirnya itu sama dengan karbohidrat 38 ATP. Kemudian bagaimana dengan lemak? Lemak ini nanti diubah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, gliserol itu akan mengalami glikolisis, ya. Nanti membentuk gliseraldehyde 3 fosfat, kemudian menjadi asam pirufat dan selanjutnya sampai dengan transport elektron. Nah, bagaimana dengan asam lemak? Asam lemak ini nanti akan mengalami jalur beta oksidasi dan alfa oksidasi. Beta oksidasi itu yang menghasilkan energi, ya, ini ada energi. Alfa oksidasi itu tidak menghasilkan energi, maka di sini tidak dibahas. Beta oksidasi ini nanti asam lemak itu akan membentuk asetil CoA, ya, kemudian masuk ke siklus Krebs, rantai transport elektron. Hasil energinya adalah 46 ATP. Seperti itu. Tetapi karbohidrat ini tetap adalah yang utama yang akan diubah menjadi energi ketika sama-sama masuk ke dalam tubuh. Protein dan lemak itu akan diproses menjadi energi
itu terakhir, apalagi lemak ya. Kalau ada karbohidrat, lemak itu akan disimpan di bawah jaringan kulit ya, menjadi jaringan adiposa atau jaringan lemak. Pada saatnya nanti ketika tubuh itu kekurangan glukosa, lemak itu baru akan dikeluarkan. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya ketiga zat makanan penghasil energi ini semuanya bisa menghasilkan energi. Nah, bagaimana caranya? Tadi sudah dijelaskan. Ya, ada yang melalui dari glikolisis, ada yang langsung langsung ke pembentukan asetil-CoA masuk ke dalam siklus Krebs, ada yang langsung ke siklus Krebs, nah, kemudian menuju ke rantai transport elektron seperti itu. Tetapi secara garis besar karbohidrat itu mewakili proses yang paling lengkap antara katabolisme protein, lemak, dan karbohidrat ini. Jadi paling lengkap adalah karbohidrat, maka dijelaskan dari awal, dari mulai glikolisis sampai dengan rantai transport elektron seperti itu ya. Jadi nanti tidak ada lagi pertanyaan, Bu, ini yang dijelaskan hanya karbohidrat, bagaimana dengan protein dan lemak ya. Protein dan lemak itu tetap mengalami katabolisme, tetapi karena zatnya itu berbeda-beda, maka nanti ada yang masuk ke glikolisis, ada yang langsung membentuk asetil-CoA, ada yang langsung masuk ke siklus Krebs seperti itu. Selanjutnya, coba diperhatikan di sini ada katabolisme lemak dan protein, perbedaannya ya antara lemak dan protein. Tadi ini sudah dijelaskan, satu molekul lemak menghasilkan 46 ATP, protein ini sama dengan karbohidrat ya, 38 ATP. Hasil katabolisme berupa gliserol dan asam lemak tadi sudah. Nah, ini berupa asam amino ya, bukan asam amino. Kemudian nanti ini sama-sama masuk ke respirasi ya, ada yang ke glikolisis, kemudian nih ada yang masuk ke membentuk asam pirufat, kemudian asetil-CoA, baru masuk ke siklus Krebs ini juga. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa macam-macam ya, tergantung nanti lemaknya itu menjadi apa, proteinnya itu ketika kehilangan gugus aminnya akan menjadi apa. Jadi dia masuknya itu ke bagian mana dari siklus-siklus tersebut itu tergantung dari jenis zat yang dihasilkan dari perubahan lemak dan protein itu sendiri. Seperti itu ya. Baik, untuk itu dari katabolisme itu Ibu anggap selesai materi katabolisme ya. Jadi katabolisme itu ada dua. Katabolisme itu biasa disebut sebagai respirasi. Respirasi itu ada dua, respirasi menggunakan oksigen dan respirasi tanpa oksigen atau fermentasi. Keduanya sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian kaitannya antar katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga sudah Ibu jelaskan. Harapannya kalian nanti bisa memahami tentang apa itu katabolisme, kemudian proses dan juga hasilnya. Seperti itu. Terima kasih, sampai bertemu kembali di video selanjutnya.